Sih sebenarnya tujuan orang itu menciptakan land array gitu ya. Kenapa kok nggak teman-teman tuh cuman pakai yang kayak dulu-dulu aja gitu, yang konvensional. Jadi kalau Anda memakai land array di sistem karnaval ini paling efektif di mana tempat? Gitu. Jadi nek balapan SPL piye? Land array ini menangan orang. Kita bicara kelebihan kekurangannya dulu ya. Kalau ada cross pasif dan DM, tidak ada cross ya. Kalau ada cross pasif itu pasti ada cacat potongan suaranya. Untuk posisi land array, Pak. Posisi land array kalau buat karnaval itu baiknya ditaruh di atas subwoofer atau di depan subwoofer, Pak, digantung. Ya. Kalau saya pribadi gitu ya, biar bagaimanapun kalau bisa land array nggak di depan subwoofer. Ya mungkin aku urung tekan kono. Ya aku ki per-peran aja Mas. Kalau saya bilang ya nggak ada. Bahkan Anda menempatkan land array di atas subwoofer pun itu terjadi filter melintir itu pasti gitu. Dan sampai sekarang saya belum menemukan orang yang bisa menjawab cara ngilangkinnya piye. Sebenarnya sih Wisdom kesini itu ingin berdiskusi gitu dengan teman-teman di Sinar Sakti, karena beberapa waktu teman-teman Sinar Sakti menyampaikan ke saya ingin menambah unit tadi. Jadi sebenarnya hari ini saya datang tuh tujuannya bukan buat ngedukasi atau apa, enggak. Sebenarnya cuman kita ingin mencari bentuk terbaik sebelum melakukan penambahan unit ini, apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan sistem yang sudah ada sekarang kan seperti itu ya. Jadi kalau bicara memaksimalkan sistem dengan penambahan unit ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti itu. Misalnya kalau tadi teman-teman mintanya bicara dari land array dulu, baik, saya akan bicarakan dari land array dulu. Oke. Kalau saya nanya nih ke teman-teman yang datang di sini, walaupun yang datang di sini sekarang masih beberapa teman-teman dari YouTuber yang mungkin tiap hari juga menyaksikan atau menjalani hari-hari gitu dengan kesibukan sonhoreg di area Malang Raya dan sekitarnya di Jawa Timur ini, saya hanya sedikit berbicara mengenai land array ini adalah apa sih sebenarnya tujuan orang itu menciptakan land array gitu ya. Kenapa kok nggak teman-teman tuh cuman pakai yang kayak dulu-dulu aja gitu, yang konvensional, yang 12 Twitter berdiri 12. Kenapa kok sekarang banyak produsen atau produk audio ini menciptakan atau mengeluarkan produk land array gitu. Ini kita bicara sejarahnya dan basicnya dulu. Sebetulnya land array dikeluarin buat apa gitu? Apakah lebih kencang suaranya atau lebih jauh suaranya atau bagaimana sebetulnya land array? Mungkin Mas bisa jawab Mas Tama, tujuannya apa sebenarnya land array ini dibikin gitu? Kalau dari saya pribadi itu ya, untuk mengcover jarak yang lebih jauh. Jarak yang lebih jauh. Nah, pertanyaan saya, kalau mengcover jarak yang lebih jauh, apa konvensional nggak bisa? Ya bisa, cuman bisa. Kadang hanya di titik-titik tertentu. Di titik-titik tertentu. Baik, kalau Anda bilang di titik-titik tertentu, berarti ini hubungannya adalah hanya sekedar penyebaran suara. Ya, penyebaran suara kemana? Suara dari kiri ke kanan, gitu, atau dari depan jauh ke belakang yang ditanyakan di sini atau dimaksudkan di sini dalam hal membuat land array. Kiri kanan apa ngarep buri dikejar? Kiri kanan apa ngarep buri? Kiri kan? Ya, kalau bahasa ilmiahnya dispersi horizontal. Jadi orang membuat land array itu dasarnya adalah ingin menjangkau area penyebaran suara yang lebih lebar dari box konvensi. Nah, itu aja sebenarnya tujuan land array, dengan space yang tidak terlalu lebar. Soalnya box konvensional juga bisa cover area yang lebar,
Cuma jejernya harus banyak ke kiri dan ke, nah misalnya siji loro telu papat, 1 2 3 4, berarti kan makan tem. Tapi kalau lanernya cukup diletakkan di satu titik atau satu garis tertentu yang lebarnya paling cuma sekitar 2 meter. Ya tujuannya jadi itu, supaya teman-teman bisa mendengarkan di area yang luas ini dari kiri ke kanan, depan belakang dengan suara yang sama dimanapun teman-teman berdiri. Itu tujuannya cuma itu. Jadi nek konvensional sakbok, jenengan jelasnya dengerin di tengah gitu misalnya. Geser dikit yo masih ada suaranya tapi udah turun kejelasannya. Makin ke kanan mungkin makin kurang. Tapi kalau lenre ini di satu titik tertentu, baik yang di depan, samping kiri, samping kanan ini dengernya bisa dikatakan pendengarnya mendapatkan image suara yang jadi tujuannya itu. Jadi kalau Anda memakai lenre di sistem karnaval ini paling efektif di mana tempatnya? Bukan, maksudnya di area yang seperti apa? Paling efektif ya menurut saya di lapangan besar. Ya, kalau Anda misalnya kayak Super Sewu masuk lapangan gitulah, itu efektif gitu. Sebetulnya memakai sistem lain. Jadi semua yang dengar di satu lapangan itu bisa mendapatkan image suara yang tujuannya itu. Gitu. Jadi kalau didengerin misalnya yang konvensional, kalau dengerin di depan lebih kenceng apa enggak? Nah menurut saya kalau konvensional didengerin di depan lebih kenceng. Tapi di tengah tok gitu. Cuman kalau kita geser-geser ke kanan kiri itu ya makin hilang. Tapi kalau lenre ini kita mau geser, ya lenre itu ada standarnya. Ada standarnya bahwa sebuah lenre itu harus dispersi horizontalnya harus berapa. Dan ini biasanya yang menyebabkan si lenre ini harganya makin mahal begitu. Mahalnya tuh ada di sini gitu. Semakin lebar dispersi horizontalnya, setahu saya Pak, mungkin kalau salah silakan dikoreksi, setahu saya harganya lebih mahal. Contohnya misalnya di depan saya ini M10 7,5 juta, yang L312P ini 23 juta. Nah ini mahalnya apa karena komponennya mahal atau apa ya? Mahalnya ada di situ. Kalau mungkin yang M10 ini dispersi horizontalnya cuma 70 derajat, mungkin gitu. Tapi yang L312P ini mencapai 90 derajat. Nah, 90 derajat itu yang dimaksud 90 derajat itu apa? Yang maksud 90 derajat itu adalah misalnya kita berdiri di tengah lenre ini, itu dikatakan titiknya 0 derajat. Jadi kalau 90 derajat dispersinya, kalau kita geser 45 derajat ke kiri dan 45 derajat ke kanan, ya toh, dimanapun tempatnya, di depan atau di belakang kan, kalau derajat itu kan kalau digeser kan berarti ke belakang makin lebar gitu. Gitu. Nah itu di tempat-tempat di mana kita masih berdiri di titik 45 derajat dari kiri dan 45 derajat dari kanan, itu harapannya suara yang didengarkan oleh tiap pendengar di titik itu mendapatkan image suara yang sama. Gitu. Jadi nek balapan SPL piye? Lenre iki menangan orang. Ayo, pertanyaannya seperti itu. Menangan apa enggak Mas? Malah kalahan. Karena energinya disebarkan terlalu lebar. Jadi kalau mau balapan ini kan nggak bicara karnaval ya, bicara balapan SPL DBA gitu. Jadi kalau mau balapan SPL DBA itu harusnya pakai box yang gimana? Supaya SPL-nya tinggi. Ya custom, tapi maksudnya yang gimana gitu. Ya cari dispersi horizontalnya sempit. Semakin sempit dispersi horizontalnya, energi pressure level si soundnya ini, suaranya ini akan lebih fokus ke depan. Sedangkan alat ukur SPL masih dipasangnya di depan sound systemnya kayak gini ya kan. Tapi kalau Anda pakai lenre, ya energinya dibagi gitu. Kalau 45 derajat ke kanan misalnya ini 5, ini 10. Depannya dapatnya cuma 10 gitu. Tapi kalau sempit mungkin depannya dapatnya 20 atau 30 bagian, ibaratnya gampangnya saya jelasinnya gitu. Jadi lenre ini jangan salah persepsi dulu. Lenre ini dibuat untuk mengcover area yang lebih luas, baik dari kiri ke kanan maupun depan ke belakang.
Ya. Itu Pak, kenapa M10 7 juta, LP L312P ini 23. Poinnya ada di dispersi horizontal. Ya mungkin disuruh dari depan-depanan kenceng M10, tapi begitu orangnya suruh geser ke ujung sana misalnya, yang lebih kedengeran yang mana? Yang lebih kedengeran jelas pasti yang L312P. Begitu ya. Jadi kalau kita bicara NRE itu tujuan utamanya sebetulnya hal-hal itu Pak, yang menentukan. Makanya kenapa JBL harganya 100 juta. Bedanya apa tuh kalau wisdom lo padha wae kok bokeh pertek. Bedanya apa? Ya bedanya nanti adanya di dispersi horizontal. Kita kan nggak bicara satu box Pak, bicaranya satu sistem nantinya gitu. Nah, jadi kalau kita menilai produk itu jangan pernah membandingkan hanya satu box. Oh ini box up ini kalau box up kayak 1 lawan 1 bagus mana? Ya nggak bisa gitu. Tapi harus disatukan dalam satu sistem seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Lantai lagi Pak ya. Ya. Kalau menurut Pak Daniel Ya. dia lebih efektif apa namanya untuk ngejar SPL Pak ya, SPL Ya. sama kedetailan suara lah intinya. Ya. Itu kan ada beberapa lendre itu yang ada pasif dan BM. Pasif dan BM ya. Nah, kita masuk ke situ. Terus menurut Pak Daniel ya, itu Ya. efektifan mana? Terus kekurangannya apa, kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Ya, baik. Kita bicara kelebihan kekurangannya dulu. Ya, kalau ada cross pasif dan BM, tidak ada cross. Ya, kalau ada cross pasif, itu pasti ada cacat potongan suaranya. Ya toh? Karena kan paten Pak, nggak bisa berubah ke kanan. Pokoknya cross pasif itu pasti ada sedikit membawa cacat pada di titik perpotongan suaranya, karena kita tidak bisa rubah slope-nya, benar nggak? Kita tidak bisa delay Twitternya, kan berarti pasti ada cacatnya di situ. Tapi kelebihannya ya dia efisien. Nah, kelebihan pasif itu hanya di segi efisien menurut saya. Kalau BM itu kalau kita mau mendapatkan suara yang benar-benar sempurna itu artinya secara detail hasil suara dan targetnya benar-benar tidak ada yang cacat, ya pilihannya ke BM memang. Cuman saat ini kita bicaranya Anda di sisi mana dulu. Kalau Anda di sisi live music, ya toh, yang mungkin untuk band, untuk dangdut, pokoknya untuk live musik lah yang ada vokalnya segala macam, mungkin saya lebih rekomendasikan sistemnya BM. Tapi kalau untuk dunianya jenengan-jenengan yang sekarang kita lagi bicara di sini, ini kan bicaranya beda lagi ya kan? Ya toh. Karena hal seperti ini tuh gak cuma sekedar kulitnya doang bagus mana gitu, cuman kembali kebutuhannya bagaimana. Kalau ngejar SPL, menurut saya sih pasif masih lebih apa ya, lebih aman gitu, lebih berbobot gitu dengan cross pasif gitu. Iya. Dan juga dari segi efisiensi Anda lebih efisien kan, kabelnya juga nggak kebanyakan, powernya nggak kebanyakan, gensernya juga lebih hemat gitu. Tapi kalau udah bicaranya mengejar kesempurnaan suara, ya sebenarnya nggak ada pilihan. Pilihannya ya satu komponen satu power gitu. Nah itu tinggal pilihan kita arahnya mau kemana. Kalau misalnya Anda mau sistem yang cuma sekedar memang geber-geberan, yang nggak mikirin clarity, nggak mikirin detail hasil suaranya harus gimana, ya menurut saya pasif sudah lebih dari cukup gitu. Ini kan pendapat pribadi Pak ya, kalau salah silakan dikoreksi. Tapi kalau Anda menuntutnya sudah kesempurnaan hasil suara, ya nggak ada ceritanya, ya sudah pasti BM gitu. Ya itu masalah ya, jadi kalau sekedar SPL saja sih menurut saya pasif sudah cukup, tidak perlu harus BM ya, karena kalau kita main sistem BM juga kalau kita nggak bisa menentukan hasil
titik potong cross frekuensi slope yang benar, delay yang benar juga sama juga bohong gitu. Hasilnya yo kacau berantakan kan gitu. Iya. Banyak yang main pasif bagus begitu DBM hasilnya malah bingung sendiri ya banyak. Karena itu tadi memotong cross frekuensi itu kan memutuskan untuk menentukan titik cross frekuensi itu kan. Tiap-tiap orang ilmunya beda-beda. Prinsipnya beda-beda. Seleranya juga beda-beda. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin? Dilan Ray. Mas Ali ada pertanyaan. Untuk posisi linear Pak. Posisi linear kalau buat karnaval itu baiknya ditaruh di atas subwoofer atau di depan subwoofer Pak, digantung. Ya. Kalau saya pribadi gitu ya, biar bagaimanapun kalau bisa linear ini nggak di depan subwoofer kalau saya, tapi kan nggak bisa saklek begitu gitu loh. Susahnya itu di dalam tatanan karnaval itu kita punya space terbatas dan medan yang berbagai macam yang belum tentu kalau kita tata di atas subwoofer itu ini hubungannya bukan boleh dan tidak boleh gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih menata linear itu tetap di atas subwoofer. Karena hasilnya akan lebih maksimal baik subwoofernya maupun linear. Tapi kan kita nggak bisa ngomong saklek harus begitu. Kembalinya ya tergantung medan yang mau dijalani bagaimana. Tapi kalau Anda tanya menurut saya depan dengan atas ya saya lebih maksimal atas. Intinya, iya karena sebenarnya antara subwoofer dengan linear atau top ya atau top mid itu sebenarnya juga butuh jarak gitu. Butuh jarak misalnya berapa meter atau berapa senti gitu. Ya enak mana misalnya linear itu tak tumpuk langsung atau dijaraki satu box seperti itu. Kira-kira hasilnya bagus mana gitu. Kira-kira menurut Mas Ali bagus mana? Misalnya ini sub, ini linear gitu ya. Linearnya langsung nempel sub atau dikasih satu ini lagi gitu. Nah, tambah satu hardcase lah gitu ya kan. Terus baru di atasnya kira-kira hasilnya bagus. Ya pasti yang bagus karena harusnya ada jeda untuk mengurangi tadi itu yang namanya comfilter atau sedikit pasti itu ada cancelling antar arah gelombang yang saling bertabrakan dari mid high dengan subwoofer. Makanya kalau pasang linear sebenarnya kan kita dengerin linear gini ini bener apa enggak? Pertanyaan saya, Bapak dengerin lah, saya demo linear itu dengerin linearnya kayak gini bener apa enggak? Gitu. Bener enggak? Kira-kira bener enggak saya ngedemoin linearnya? Ya enggak bener. Kayaknya enggak bener. Nah, iya, jadi yang bener dengerin linear itu gimana? Digantung. Harusnya digantung. Ya, dengan ketinggian tertentu, derajat tertentu, jenengan dengerinnya dari mana? Dari jauhnya seberapa? Ya minimal 30 meter. Karena FOH itu adanya 30 meter, 50 meter ke belakang. Bahkan makin jauh sampai, jadi Anda bisa dengerin dari 30, 50, 100 meter. Ini baru akan terdengar kualitas hasil linear. Kalau kita dengerinnya dari sini nggak bisa sebenarnya. Dia bilang, kenceng itu. Iya, dari sini. Ya, coba dari itu ujung mobil putih di belakang itu. Jelas mana suaranya? Karena menurut saya suara linear yang bagus, makin ke belakang ini makin jelas. Walaupun level SPL-nya makin turun, tapi suaranya makin jelas, makin detail, makin jelas, makin halus, makin lebar gitu. Itu linear yang bagus menurut saya. Dan cacatnya linear bakal kedengeran dari jauh, bukan dari dekat. Dari dekat nggak kedengeran, krak-kraknya tuh kedengeran. Tapi kalau kita dengerinnya dari jarak 100 meter, digeber, das gitu. Itu suara cacat antara middle dengan high-nya bakal kedengeran. Kalau linearnya kualitasnya kurang baik. Itu sih pengalaman saya, Pak. Ya, ada lagi. Jadi kalau ditanya depan atau atas, saya milih atas. Tapi kalau sudah medannya menuntut untuk ditaruh di depan, ya apa boleh buat. Kalau menurut saya. Itu sih. Terus tanya Pak Dani ya, ini kan yang kita alamin
ada cancel di sini kan rata-rata buat karnaval Pak. Itu kan Iya. rata-rata Land Rover itu kan ditaruh di depannya sub. Iya. Terus kadang-kadang itu banyak kita itu mendengarkan. Kadang-kadang kayak Land Rover itu suaranya melintir Pak, karena mungkin Iya. kena apa ya, Getaran. apa, Ya itu getaran. namanya yang saya namakan komputer itu di Ya. situ gitu. Terus saya tanya, apakah ada minimal rekomendasi untuk sub caranya apa namanya jaraknya dari sub ke Land Rover itu berapa kira-kira? Berapa meter? Berapa maksudnya? Ada enggak patokannya? Ya, nggak ono. Nggak ada, makanya Iya. itu saya tanya. Ya mungkin aku urung tekan kono. Ya aku ki fair-fairan aja Mas. Kalau saya bilang ya nggak ada. Bahkan Anda menempatkan Land Rover di atas subwoofer pun itu terjadi komputer. Melintir itu pasti gitu. Dan sampai sekarang saya belum menemukan orang yang bisa menjawab cara ngilangkene piye. Ya itu udah apa namanya hukumnya. Gitu. Makanya tadi saya bilang kalau Anda pasang Land Rover di atas sub itu harusnya ada jedanya lagi. Kan itu tujuannya untuk menghilangkan tadi interferen antara si subwoofer dengan Land Rover. Gitu. Land Rover justru lebih susah karena dispersinya lebar dibandingkan dengan box konven. Iya. Jadi nek boleh bicara jujur-jujuran, saya sebenarnya kalau bikin karnaval milih pakai box konvensional. Ramumet. Kalau boleh jujur-jujuran, menurut saya seperti itu. Ya tapi kan jenenge pendapatnya beda-beda, Pak. Lah, gopol. Saiki dengan karnaval adanya masuk ke desa di Ganggang. Berarti kan Anda tidak mengcover area yang luas sebetulnya, kecuali Anda karnavalnya di lapangan. Wajib 1000%. Benar digantung, oh si iki battle lawan iki tengahnya panggung di Citanti lah, itu menurut saya wajib. Tapi kalau jujur aja kalau saya bicara fair realnya, sebenarnya nek karnaval wis gantungnya ribet dia tuh. Duduk. Nah, saya enak pakai box konvensional aja gitu. Sing akeh. Foto aja nggak ada. Ya, kira-kira begitu. Karena itu belum ada orang bisa jawab. Ngilangin melintirnya si mid high ketemu dengan subwoofernya. Ya kalau ada ya aku tak sinau melu sinau caranya. Ora apa-apa. Ya, ada lagi pertanyaan? Ini kan kita cuma membahas kendala-kendala yang sering terjadi di lapangan dalam hal ibaratnya pekerjaan karena